Bagaimana konsep Islam Nusantara? Perlu dikasih tanda tanya dulu. Apa sih maksud Islam Nusantara? Kalau yang dimaksud artinya Islam itu harus disesuaikan dengan yang ada di Nusantara. Kita katakan yang seperti apanya? Ya. Oh, dalam adat istiadatnya. Baik, adat istiadat yang seperti bagaimana? Karena apa? Ada sebuah kaidah usul fikih yang berkata begini, al-'adatu muhakkamah. Adat bisa dijadikan hukum. Ya, kaidah usul fikih berkata apa? Adat bisa dijadikan apa? Hukum. Tapi ada tapinya. Kaidah ini pun telah dijelaskan oleh para ulama. Kapan adat itu bisa dijadikan syariat? Kaidah usul fikih berkata, suatu dalil syariat yang tidak diberikan padanya batasan oleh syariat, maka batasan itu dikembalikan kepada adat istiadat. Contoh, Allah menyuruh kita menutup aurat untuk laki-laki, dan Allah tidak menyebutkan tentang bagaimana bentuk pakaian. Maka kata para ulama, kita ikuti adat istiadat masing-masing tempat yang menunjukkan pakaian muslim setempat tersebut. Maka kita di Indonesia, ya, yang paling bagus ya pakai koko, pakai sarung, pakai peci, itu lebih bagus daripada pakai gamis, pakai gutro kayak orang Saudi gitu. Kenapa? Karena itu bukan adat kita. Adat kita ya begini. Ya. Itu pun juga kata para ulama, dalam masalah menggunakan adat pun juga syaratnya tidak bertabrakan dengan syariat. Kalau adat itu bertabrakan dengan syariat, maka yang harus didahulukan apa? Syariat, bukan adat. Saya berikan perumpamaan, Pak. Adat itu, syariat itu bagaikan kepala. Adat itu seperti helm. Kira-kira kepala antum yang harus ngikutin helm atau helm ngikutin kepala Pak? Kalau ada orang yang mengatakan adat harus ikut syariat, apa syariat harus ikut adat, yaitu kayak orang yang harus kepalanya ikutin helm. Kasihan dong itu kepalanya, Pak. Iya. Syariat itu dari pencipta manusia, sedangkan adat itu buatan manusia. Maka kalau dikatakan Islam harus disesuaikan dengan Nusantara, kita dulu. Yang kayak gimana? Indonesia ini berapa banyak suku? Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Bali, dan adat istiadatnya berbeda-beda. Ya. Kalau dikatakan, oh harus semuanya, akidahnya juga, waduh bahaya Pak. Bagaimana dengan akidahnya orang yang menyembah selain Allah? Bagaimana dengan akidah orang yang suka main sesajen-sesajenan menyembah selain Allah untuk para jin? Apakah seperti itu juga harus diterima? Jelas tidak benar. Karena justru Islam sangat menentang kesyirikan. Ya tidak? Nah, semua kesyirikan ditentang oleh Islam. Ya. Makanya ya akan Islam azakumullah wa iyyakum. Kalau dikatakan pokoknya harus Islam Nusantara, maksudnya yaitu Islam harus mengikuti adat istiadat. Kalau begitu maaf, Anda tahu tidak? Islam itu bahasa Arab, Mas. Islam itu bahasa Arab. Jadi kalau memang maksudnya harus Nusantara semuanya, tolong jangan gunakan kata Islam, karena Islam itu bahasa Arab. Jadi apa dong? Agama. Agama apa? Agama Nusantara. Ya udah, monggo. Anda punya agama Nusantara, agama saya Islam. Kalau memang Anda mau membedakan Nusantara dengan Islam, ya. Ini sebuah pertanyaan yang besar nih Pak. Sekarang saya mau tanya Anda orang Nusantara? Ya, saya orang Nusantara. Baik, yang menciptakan Anda siapa?
Ya Allah. Yang ngasih rezeki Anda siapa? Ya Allah. Yang memberikan air, oksigen kepada Anda siapa? Ya Allah. Kalau Anda tidak mau menyembah Allah, pergi sana dari dunia. Cari Tuhan selain Allah. Ada? Kalau Anda nggak mau ngikut syariat Allah, ya udah, Anda nggak usah jadi hamba Allah. Artinya Anda ya cari rezeki dari selain Allah. Bisa nggak? Apa bisa cari rezeki dari selain Allah? Oksigennya jangan ngambil yang punya Allah. Gimana coba Pak? Airnya jangan ngambil yang punya Allah. Coba perlihatkan yang kamu sembah selain Allah. Ada nggak? Penciptaan-ciptaannya nggak ada. Makanya Allah berfirman, "Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Ini semua ciptaan Allah. Perlihatkan kepadaku ciptaan-ciptaan selain Allah itu. Ada nggak? Kalau kamu memang tidak mau diatur oleh Allah, silakan kamu ya nikmati selain rezeki dari Allah. Ini pengennya dikasih rezeki sama Allah, tapi nyembahnya sama selain Allah. Kurang ajar namanya Pak. Kalau Bapak punya pembantu, digaji gede, semua fasilitas dikasih dan yang lain, kerjanya sama orang lain, kira-kira Bapak kesal nggak Pak? Nih pembantu kurang ajar banget. Itulah Pak. Dunia ini milik Allah, langit dan bumi milik Allah. Ya kita juga diciptakan oleh Allah. Ikuti dong peraturan Allah, syariat Allah. Toh Allah juga memberikan syariat bukan untuk menyusahkan hambanya kok. Kata siapa syariat Allah menyusahkan? Sholat, zakat, puasa semuanya untuk kemaslahatan kita. Larangan-larangan semuanya karena itu memang memudaratkan kepada kehidupan hamba. Inilah Pak, fenomena orang yang tidak tahu diri. Gak tahu diri dan gak sadar kalau dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam semuanya sama. Enggak di Arab, enggak di Indonesia. Nabinya Nabi Muhammad. Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,